Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, muslimin dan muslimat, tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Teman-teman muslim dan muslimat, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 hak muslim terhadap muslim lainnya. Teman-teman, Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Artinya Islam adalah agama yang memiliki sosial tinggi terhadap orang lain. Jadi dengan demikian Islam adalah agama hablum minallah dan juga hablum minannas. Islam sangat memperhatikan itu. Jadi Islam itu adalah agama yang mengatur hablum minallah dan juga hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya menjelaskan tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Nah, kita semua sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam, perlu dan penting mengetahui apa sih hak-hak kita terhadap muslim lainnya. Demikian juga hak muslim lain terhadap kita. Baik di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hakul muslimi itu artinya hak muslim alal muslimi terhadap muslim lainnya itu sittun, ada 6. Jadi ada 6 nih hak muslim satu dengan muslim lainnya. Yang pertama kata Rasulullah, iza laqaitahu fasallim alaih. Iza, apabila laqaitahu, bertemu atau berpapasan dengannya, fasallim alaih. Fasallim, maka ucapkanlah salam alaihi, terhadapnya. Jadi sesama muslim kita kalau bertemu harus mengucapkan salam. Biasanya kalau berpapasan, ya biasanya mengucapkan assalamualaikum. Tapi biasanya kalau di dalam pertemuan-pertemuan biasanya diucapkannya lengkap, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya kalau dalam pertemuan-pertemuan. Tapi biasanya kalau dalam pertemuan biasa atau ketemu biasa, biasanya kita mengucapkan assalamualaikum, bagaimana kabarnya ya akhi, bagaimana kabarnya ya ukhti. Biasanya seperti itu. Jadi ini adalah sesuai apa yang telah Nabi contohkan, Nabi sabdakan di dalam hadisnya, iza laqaitahum fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengannya, artinya bertemu dengan muslim, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua terhadap muslim adalah wa iza da'aka fajibhu. Wa iza, apabila, ya, wa itu artinya dan, iza itu apabila, da'aka, da'a itu artinya mengundang atau memanggil, ka itu kamu, wa iza da'aka, dan apabila mengundang kamu, fajibhu, fa itu artinya maka, ajibhu, penuhilah undangannya. Jadi yang kedua itu, kalau kita diundang oleh saudara kita, baik itu undangan walimatul khitan
atau undangan selamatan atau sunatan, atau undangan pernikahan, atau undangan safar, perjalanan. Misalnya teman kita ada yang mau pergi haji, dia mengundang kita untuk ikut mendoakan, nah kita wajib datang. Atau teman kita menikah, nah kita diundang, kita wajib datang. Karena apa? Itu adalah hak dia sebagai muslim. Jadi perlu kita penuhi undangan tersebut. Karena apa? Mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa iza da'aka fa'ajibhu, dan apabila muslim tersebut memanggilmu atau mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa izastan sohaka fansohu. Saya ulangi, wa izastan sohaka fansohu. Wa iza, dan apabila istan sohaka, asalnya dari istan soha. Istan soha itu artinya meminta nasihat. Wa iza, dan apabila istan soha, meminta nasihat kepada kamu, fansohu, maka nasihatilah. Jadi ketika ada seorang muslim, ya, baik itu muslimin atau muslimat, meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Karena mungkin dengan nasihat yang kita berikan kepada kita, itu bisa menjadi solusi bagi dia. Karena memang begini, setiap kita itu butuh nasihat. Tentu nasihat dari orang lain. Jadi teman-teman, terkadang walaupun kita seorang motivator, kita terkadang juga butuh motivasi dari orang lain. Saya yakin walaupun motivator, pasti dia butuh motivasi dari orang lain. Sehebat apapun motivator itu. Oleh karena itu teman-teman, sehebat apapun penasehat, dia pasti butuh nasihat dari orang lain. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika teman kita meminta nasihat, maka nasihatilah. Mungkin atau barangkali nasihat kita akan berguna untuk kehidupan dia. Dan biasanya orang yang butuh nasihat itu adalah orang yang benar-benar dalam keadaan galau, bingung apa yang harus dilakukan. Nah, di saat itulah nasihat kita akan menjadi salah satu solusi yang bisa dia ambil, kemudian dia nantinya akan bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, oleh karena itu teman-teman, terkadang nasihat kita itu bisa lebih berharga daripada harta yang dia miliki. Banyak orang-orang yang kaya tapi mudah putus asa. Karena apa? Karena mungkin dia tidak ada yang menasehati. Oleh karena itu posisi nasihat itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai penasehat juga butuh nasihat dari orang lain. Oleh karena itu teman-teman, di dalam hadis ini, wa izastan sohaka fansohu, dan jika seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa iza atasa fahamidallaha fasamithu. Ya, wa iza atasa, dan apabila bersin, ya, wa itu artinya dan, iza itu apabila, ya, atosa itu artinya bersin, ya. Fahamidallaha, lalu memuji Allah, fasamithu, maka bertasmidlah. Jadi kalau ada orang bersin, kita harus tahu etikanya bagaimana menjawab orang bersin tersebut. Selanjutnya yang kelima, wa iza marido, dan apabila sakit, apabila teman kita sakit, fa'udhu,
maka jenguklah. Teman-teman, terkadang jengukan kita terhadap orang sakit itu bisa menjadi salah satu obat, bisa menjadi salah satu hal yang membuat dia lebih bersemangat lagi di dalam kehidupan. Oleh karena itu, jengukan kita atau kunjungan kita kepada orang sakit sebenarnya bisa membuat dia senang. Dengan membuat dia senang, imunitas dia akan tumbuh lagi, akan lebih muncul. Ya, karena apa? Orang sakit itu biasanya imunitasnya sedang rendah. Ya. Dan kalau kita kunjungi, imunitasnya itu akan naik. Karena apa? Dia senang kita kunjungi. Nah, disitulah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika teman kita sakit yang muslim, maka kunjungilah. Dan yang terakhir, waiza mata fattabi'hu. Waiza, dan apabila mata itu meninggal, ya, atau mati, atau wafat, fattabi'hu, maka hantarkanlah. Artinya hantarkanlah mayatnya. Jadi gini teman-teman, ketika saudara muslim kita sakit, ya, maka kita harus menjenguknya. Dan ketika saudara kita yang muslim itu meninggal, maka kita harus menghantarkannya atau mengantarkannya, minimal ikut menyolati mayat tersebut, ikut menyolati muslim teman kita yang muslim yang telah meninggal. Jadi menghantarkan di sini bisa berarti menyolati teman kita yang meninggal. Nah, lebih baik lagi setelah kita menyolati, kita menghantarkan dia sampai ke pemakaman. Jadi kita gotong mungkin, atau mungkin orang lain yang menggotong, kita yang mengiringi dengan doa. Kemudian kita juga ikut dalam acara penguburan teman kita yang muslim tersebut. Karena apa? Karena itu adalah bagian daripada hak muslim kepada atau terhadap muslim lainnya. Jadi gitu ya teman-teman. Saya ulangi sebagai review, hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Yang pertama, jika bertemu maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika dia mengundang Anda, maka penuhilah undangan tersebut. Dan yang ketiga, ketika dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Yang keempat, ketika dia bersin, maka jawablah bersinnya tersebut dengan bertasmid. Dan yang kelima, ketika dia sakit, maka jenguklah, ya. Dan yang keenam atau yang terakhir, ketika dia meninggal, maka hantarkanlah. Hantarkanlah bisa berupa menyolati dia, dan juga bisa berupa ikut memakami pemakaman dia. Nah, demikianlah teman-teman muslim dan muslimat penjelasan saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini kita memahami bahwa kita memiliki hak, ya, terhadap muslim lainnya. Hak kita sebagai muslim terhadap muslim lainnya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.